Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunyahi wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, segala puja-pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang dimana ya di sini kita diundang ya di suatu majelis, ya diundang sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ini semua yang hadir di sini orang-orang yang mana dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga bisa hadir, bisa berkumpul, bisa bertatapan muka. Ya di mana di majelisnya daripada Al-Habib bin Habib Mustafa bin Hasim As-Segaf, ya beliau salah satu ya pimpinan majelis berkah majelis berkatul Rasul, Masya Allah, berkatnya Rasul ini majelis. Ya memang semua berkatnya Rasul. Ya, jadi berkah yang hadir di sini, insya Allah mudah-mudahan ya yang hadir di sini nggak pulang dari tempat ini kecuali Allah Taala ampunkan segala dosa-dosanya. Amin. Kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin. Apa yang belum punya jodoh biar cepat punya jodoh. Amin. Belum punya anak biar cepat punya anak ya. Amin. Punya anak mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh. Amin. Amin. Mudah-mudahan rezekinya berkah ya. Amin. Ya ini majelis ya, majelis maulid, majelis ta'lim ya. Yang mana yang di majelis ta'lim ini di sini disebutkan daripada biografinya Nabi besar Muhammad. Ya, sejarahnya Nabi Muhammad. Ya, kalau diceritakan ini sejarahnya Nabi Muhammad ya panjang, bisa berbulan-bulan. Ya, ini sedikit Habib ceritakan sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Jadi dulu ini apa? Dulu di zaman fatrah, zaman sebelumnya lahirnya Nabi, dulu zaman itu belum ada Nabi Isa diangkat sama Allah pada saat itu. Jadi apa masih pakai adat istiadat Arab ya. Jadi kakeknya Nabi Muhammad ini dulu nikah beberapa tahun ini nggak punya anak. Akhirnya apa? Itu nadar. Beliau nadar kalau saya punya anak banyak saya akan sembelih satu anak saya. Akhirnya apa? Pas gak lama kemudian ternyata dijabah sama Allah. Akhirnya punya anak, setiap tahun punya anak sampai 10 anaknya. Ya anak yang ke-10 itu namanya Sayyidina Abdullah. Ya abahnya daripada Nabi Muhammad SAW. Ya jadi apa? Berapa? 10 bersaudara. Ya salah satunya ada Abi Thalib, ya pamannya Nabi, ya abahnya Sayyidina Ali. Dan juga Abu Jahal juga sama, itu masih pamannya. Ya jadi apa? Pada saat itu sudah besar itu apa? Itu diundi. Ya di Mekah itu apa? Diundi siapa yang keluar namanya ini apa disembelih. Ya jadi diundi di antara 10 anak ini siapa yang keluar namanya itu disembelih. Akhirnya apa? Ternyata diundi, pas diundi di kotak yang keluar namanya Abdullah. Ya akhirnya apa? Ini orang Mekah ini ternyata Sayyidina Abdullah ini beliau abahnya Nabi ini memang orang yang pertama ini tampan, ganteng, bungas. Ya pokoknya ganteng, banyak perempuan-perempuan di Mekah ini yang jatuh hati. Ya bahkan sampai apa ada yang menawarkan dirinya, ya Abdullah, kalau engkau mau nikah denganku akan aku kasih 100 ekor unta. Ya satu ekor unta itu harganya berapa? 50 juta. Berarti kalau 100 ekor berapa? 5 miliar ya. Tapi beliau nggak mau. Ya beliau juga apa orang yang sangat disenangi oleh orang pada saat itu di kota Mekah. Akhirnya apa? Protes orang-orang kota Mekah ini protes, ya jangan disembelih. Ya karena apa? Ini bukan maksudnya orang yang Masya Allah lah. Akhirnya dibikin undian yang kedua. Yang kedua ini namanya apa? Abdullah ini sama 100 ekor unta diganti. Jadi nyawa manusia ini pada zaman dulu ini itu diganti sama 100 ekor unta. Berarti 5 miliar ya. Makanya kalau orang sekarang itu jatuh dari pesawat paling digantinya 1 miliar. Ya nyawa manusia berapa? 5 miliar kalau zaman dulu ya. 5 miliar. Akhirnya apa? Diundi lagi, pas dikocek yang kedua kalinya itu apa? Yang keluar 100 ekor unta. Akhirnya sembelih. Ya akhirnya apa? Selamatlah Sayyidina Abdullah. Makanya iya Nabi itu
banyak kisahnya lahirnya Nabi. Jadi ada dua bani, ada Bani Arab, ada Bani Ajam. Ya, Bani Arab ini sebaik-baiknya Bani Arab. Ya, sebaik-baiknya keturunan itu keturunan Arab. Ya, karena apa? Nabi ini lahir di kota Arab, dari Bani Arab. Dan Bani Arab dibagi dua. Ada Bani Adnan, ada Bani Kinanah. Ya, Nabi ini lahir dari Bani Adnan. Ya, makanya Bani Adnan ini keturunannya dari Nabi Allah Ibrahim, Nabi Yusuf. Ya, makanya Nabi kan dari tulang sulbinya Nabi Adam ke Nabi Yusuf sampai Nabi Ibrahim sampai ya ke Sayyidina Abdullah. Ya, dan itu apa namanya, Nabi Muhammad SAW itu pada saat itu belum lahir ya. Jadi akhirnya diperkenalkanlah, diajak pamannya ini kan diperkenalkan sama Siti Aminah. Siti Aminah juga bukan perempuan biasa. Ya, melatinya Mekah. Ya, kalau bahasa sekarang ini kembang desa. Ya, banyak juga laki-laki itu yang jatuh hati, yang ya pokoknya kalau ini pada jatuh cinta lah. Ya, kalau yang lihat sekali wajahnya aja langsung jatuh cinta. Tapi apa namanya, memang jodohnya apa? Sama abahnya Nabi Muhammad, sama Sayyidina Abdullah. Jadi apa? Itu akhirnya nggak lama tuh menikahlah Sayyidina Abdullah dengan Siti Aminah. Nggak lama 1 bulan kemudian itu ya namanya orang menikah pasti kan nyari kerja. Akhirnya berangkatlah ke Sam. Abahnya ini Sayyidina Abdullah berangkat ke Sam untuk berdagang. Dulu perdagangan itu di kota Sam. Sam itu mencakup Palestina, ya apa namanya, Suriah. Ya, jadi ke kota Sam itu pas 2 bulan itu meninggal Sayyidina Abdullah. Ya, sakit ketika lagi berdagang. Memang salah satunya adalah dari nazar tersebut. Makanya hati-hati, jangan nazar sembarangan ya. Ya, nazar itu bersumpah sama Allah. Makanya meninggal pas ketika Nabi Muhammad itu di kandungannya usianya berapa? 3 bulan. Jadi Nabi Muhammad usia 3 bulan di kandungan, ayahnya meninggal. Makanya Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim ya. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Makanya kata Nabi, ana abul yatama, ana abul fuqara wal masakin. Saya ini bapaknya anak-anak yatim. Ya, saya bapaknya orang-orang miskin. Saya bapaknya orang-orang fakir. Ya, Nabi Muhammad makanya cinta sama anak-anak yatim ya. Ya, anak-anak yatim itu orang yang mana lahirnya itu nggak ada orang tuanya. Bahkan Nabi dulu pernah hampir mengangkat anak itu apa, Zaid bin Harisah itu suatu ketika orang tuanya meninggal dalam peperangan. Ya, ini lagi Idul Fitri, tapi ada satu anak kecil ini apa, dia nangis, sedih dia. Karena orang-orang pada pakai pakaian baru segala macam, tapi dia nggak punya orang tua. Akhirnya dia ajak sama Nabi, kenapa nggak menangis? Ya kan, ayah saya dan ibu saya meninggal dalam peperangan. Akhirnya diajak sama Nabi, dibawa ke rumahnya, dikasih pakaian, dikasih ini, pokoknya disenangin sama Nabi. Makanya Nabi itu senang sama anak-anak yatim ya. Makanya orang-orang yang sering nyumbang ke anak-anak yatim, ngasih anak yatim itu pasti ya bakal rezekinya itu berkah. Ya, makanya cinta sama anak-anak yatim. Dan juga ya daripada Nabi Muhammad SAW sejarahnya ini panjang. Ya, jadi kita ini yang hadir di sini, kenapa kalian hadir di sini? Karena cinta. Ya, kalau bukan karena cinta sama Nabi, nggak akan mungkin ya hadir. Ya, cinta ini apa? Cinta ini syai'un ali, sesuatu yang tinggi. Ya, cinta ini apa? Ya, kita jangan ngaku cinta, anu cinta sama Nabi, cinta sama ini, tapi nggak ada buktinya. Ya, sholawat nggak pernah, jalanin sunnahnya Nabi nggak pernah. Ya, kenal sama keluarganya Nabi enggak, bahkan benci sama keluarganya Nabi. Ya, bagaimana mau dapat syafaatnya Nabi? Ya, kan kalau cinta itu harus ada bukti. Ya, ente cinta sama perempuan pasti, ya buktinya apa? Ente beliin baju istri ente beliin baju apa pacar misalnya. Ya, itu kan ada buktinya. Makanya suatu ketika itu ada di riwayat itu ada orang, ya Nabi saya ini umatmu. Nabi berpaling terus, ya Nabi saya umat sampai 3 kali. Ditanya sama Nabi, apa buktinya ente? Ente umatku, apa buktinya? Sholawat gak pernah, menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi gak pernah, cinta sama keluarganya Nabi enggak, bahkan benci. Ya, hati-hati di zaman sekarang ini ya, benci sama keluarga Nabi, walaupun dia matinya lagi sujud, walaupun dia matinya di depan magamnya Nabi Ibrahim, mihrab ya, ibarat kata ahli ibadah. Tapi kalau ada kebencian sama keluarganya Nabi, ya dakhalan nar, itu ada hadisnya.
ya pasti bakal masuk neraka. Ya karena apa? Sebaik-baiknya sahabat, sahabat Nabi. Sebaik-baiknya keluarga, keluarga siapa? Keluarga Nabi. Ya sebaik-baiknya umat, umatnya Nabi. Ya makanya banyak hadis-hadis itu. Ya ada satu hadis ini, ya insya Allah mudah-mudahan buat pegangan lah buat antum-antum semua. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi Imam Muslim ini, beliau ini adalah salah satu periwayat hadis yang mana hadisnya ini sahih. Ya jadi hadis sahih itu hadis yang udah memang benar-benar nggak bisa digugat lagi lah. Ya yang bisa dijadikan rujukan. Ada hadis hasan, ada hadis mutawatir, banyak. Ada hadis dhaif, ada, boleh kita buat ngamalin ya. Tapi ini hadisnya hadis sahih. Imam Muslim ini di dalam kitabnya itu apa? Itu kata Nabi, waktu itu Nabi lagi haji terakhir, haji wada. Ketika itu Nabi berkhutbah. Nabi berbicara kepada para sahabat. Ya kata Nabi, saya tinggalkan sama kalian. Ya kalau kalian ikutin ini dua perkara ini kalian ikutin, insya Allah nggak akan tersesat. Ya dua perkara ini kalau kalian ikutin, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya selama hidup di dunia ini nggak bakal tersesat. Tapi kalau kalian tinggalkan, pasti bakal tersesat. Ya jadi tinggal ikutin ini dua. Yang pertama apa? Kitabullah. Ya intamasaktum bima lam tadillu ba'di abadan. Kitabullah wa itrati ahlil bait. Yang pertama itu apa? Al-Quran. Ya Al-Quran itu apa? Kalamullah. Ya ini Al-Quran orang-orang bacanya cuma lebaran di bulan puasa aja. Ya Quran kadang-kadang sampai berdebu. Ya baca Al-Quran. Ya jangan cuma bulan puasa doang, baca Al-Quran ya. Hafalin Al-Quran anak-anak ini yang masih ya biar jadi penghafal Quran ya mudah-mudahan. Ya karena ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya kata Allah, saya yang menurunkan Al-Quran dan saya pula yang akan menjaganya. Jadi andai kata Al-Quran dibakar di seluruh dunia ini, itu nggak akan hilang Al-Quran. Karena apa? Banyak penghafal Quran. Betul nggak? Coba kalau kitab suci agama lain dibakar, udah pada bingung karena nggak ada yang hafal. Iya, dan kitab Al-Quran ini dari turunnya Al-Quran itu 6.660 ayat ya, 30 juz. Itu apa? Nggak berubah sedikit pun, beda sama kitab suci yang lain. Ya coba anda lihat kitab Injil namanya itu Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama, ya berubah. Kalau Al-Quran ini nggak berubah, dari zamannya Nabi sampai sekarang nggak akan berubah itu Al-Quran. Ya dan itulah rujukan kita Al-Quran. Yang kedua wa itrati ahlil bait. Nah ini dia thariqah, maksudnya bahwa itrah itu keturunanku kata Nabi. Itu peninggalannya Nabi. Ya, thariqahnya ajarannya ya. Ajarannya daripada cucu-cucunya Nabi. Ya, cucu-cucunya Nabi banyak ya. Nabi kata Nabi, anak yang pertama masuk surga itu apa? Nabi. Summa Fatimah, summa Ali, summa Hasan wal Husain, summa Zuriyah. Kemudian para keturunanku kata Nabi. Ya, jadi apa? Ya kalau ada yang benci sama keluarga Nabi, gimana mau dapat syafaatnya Nabi? Ya, kita mau berharap sama siapa? Ya di akhirat nanti apa? Itu orang berbondong-bondong itu datang ke Nabi Adam apa? Kata Nabi Adam nafsi-nafsi. Ya, anak aja lagi ribet ini. Ya, nanti minta tolong lagi sama anak. Nafsi-nafsi. Datang lagi ke Nabi Musa, begitu juga. Ke Nabi ini semua nggak ada yang bisa nolong kecuali wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Analah kata Nabi, analah. Saya yang berhak kata Nabi. Ya, Nabi langsung sujud seketika. Kata Allah apa? Irfa' ra'sak. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Sa'tu'ta washfa' tusyafa'. Ya, minta apa yang kau mau, syafaati siapa yang mau kau syafaati. Ya, makanya kita harapkan apa? Syafaat Nabi, pertolongan Nabi. Ya, amal ibadah kita apa? Ibadah kita emang banyak kita ibadah. Ya, tahajud kita berapa? Ada di sini yang sepanjang malam tahajud ada. Ada yang baca Quran sehari hatam ada. Ya Habib Abdurrahman As-Segaf itu yang pertama kali, Habib Abdurrahman As-Segaf itu sehari beliau 16 kali hatam Quran. Bayangin. Logikanya aja kalau satu kali hatam Quran itu paling top itu 6 jam. Itu orang yang hafal Quran. Ya ini beliau sehari 16 kali hatam, 8 ketika siang, 8 ketika malam. Ya itu para ulama-ulama dulu itu Habib Abdurrahman As-Segaf
beliau itu apa? Sehari 18 kali hatam. 16 kali hatam. Ya, ada di daerah mana di Kalimantan Barat ada Syarifah itu umurnya 105 tahun. Setiap hari hatam Quran. Ya, kita apa yang andalkan, kita apa yang kita andalkan ibadah. Tapi yang kita andalkan satu, almar'u ma'aman ahab. Nah, itu dia. Ya, seseorang bakal dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Itu ya, cinta. Jadi cinta yang membawa kita cinta ini. Makanya contoh. Ya, itu ada salah satu sahabat Nabi, ya Abdullah bin Mas'ud itu disuruh buang darahnya Nabi. Setelah bekam disuruh buang darah ini. Tapi ketika itu Abdullah bin Mas'ud dia malah ke belakang diminum darahnya Nabi. Padahal darah itu hukumnya apa? Haram. Ya, minum darah itu hukumnya haram. Tapi ketika ditanya sama Nabi, ya Abdullah, ente buang kemana darah yang tadi aku suruh buang? Ke sini ya Rasulullah, saya minum. Tapi Rasulullah bilang apa? Diharamkan jasadmu disentuh api neraka. Iya, yang tadinya haram tapi karena cinta. Ya, karena cinta itu bisa membawa kita ke surga ya. Makanya tanamin rasa cinta. Ya, cinta kepada Nabi, ya, bukannya cinta. Ya, sholawat. Ya, salah satu tanda cinta kepada Nabi. Ya, baca sholawat. Ya, ini sholawat tadi. Alhamdulillah kita sama-sama baca sholawat. Ya, sholawat baca kalau bisa sehari 1000. Ya, sehari kalau orang yang baca sholawat sehari 1000 itu dijamin meninggalnya husnul khatimah. Ada hadisnya itu. Ya, dia terbebas dari 2 pertanyaan malaikat. Ya, pokoknya hidupnya inilah. Tapi 1000. Ya, sebenarnya enggak berat, gampang aja. Karena enggak terbiasa aja. Ya. Ya, terus juga menjalankan daripada sunnah-sunnahnya Nabi. Ya, di sini di zaman sekarang ini, makanya kata Nabi, saya di zaman ala ummati umirtum bil kufri wa nuhitum 'anil iman. Kata Nabi, nanti bakal datang satu zaman kalian ini dilarang untuk beriman. Ya, umirtum bil kufri, kalian diperintahkan untuk kafir dan dilarang untuk beriman. Ya, Jumatan dilarang zaman sekarang ini, betul enggak? Iya, orang mau Jumatan ngumpet-ngumpet lah pintu belakang. Iya, ada yang ditangkap, di Jakarta ditangkap di sidang gitu. Padahal Jumatan. Ya, corona itu kan mandi dulu, mau Jumatan pasti mandi dulu, wudu. Iya, nggak masuk lagi ke pasar, biasa aja dibuka lebar, mall dibuka. Tapi masjid ditutup. Iya, kita diperintahkan untuk kafir. Dan nuhitum 'anil iman, dilarang untuk beriman kepada Allah. Ini zaman sekarang ini. Ya, mudah-mudahan yang ada di sini selamat insyaallah ya. Selalu dikuatkan sama Allah iman Islamnya. Selalu dijadikan hamba-hambanya Allah yang beriman, yang bertakwa. Yang di jalannya Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak meninggal kecuali meninggalnya husnul khatimah. Surga yang bekas telapak kaki baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. صراط الذين أنعمت